Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, mendapatkan tugas dari Pak Yohan, merupakan mata kuliah tradisi Jawa. Tugas ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Tugasnya yaitu mengetahui dan mencari tahu mengenai tentang upacara adat yang ada di Tlatah Jember, Pak. Upacara adat Tlatah Jember. Sakmenika wonten pitakenan ingkang kapisan bagaimana kehidupan masyarakat Jember yang ada terutama di daerah pesisiran. Di daerah pesisir, masyarakat Jember kalau digolongkan atau dibagi ada beberapa kelompok atau beberapa etnis sesuai dengan tempatnya. Kalau di daerah Jember Selatan ini umumnya Jawa. Kemudian di Jember agak ke tengah ini percampuran perpaduan antara Jawa dan Madura. Kemudian di daerah utara ini Jawa. Madura murni, tidak ada Jawa. Sehingga kalau yang di sisi selatan ini umumnya memang Jawa, kadang sebagian orang tidak tahu bahasa Madura. Kalau di tengah ini percampuran Jawa dan Madura. Madura tahu Jawa, Jawa juga tahu Madura. Kalau di wilayah utara ini Madura asli, atau wilayah yang perkebunan itu banyak yang Madura asli, Madura, Jawa juga tidak tahu, bahasa Jawa tidak tahu. Dan di samping itu, Jember ini ada juga kelompok atau suku atau etnis Osing. Ini dari Banyuwangi, sebagian ada. Sehingga bahasanya pun juga mirip antara Jawa dan Banyuwangi, Osing, bahasa Osing. Di samping itu, Jember ini juga ada kelompok-kelompok etnis dari suku lain. Ada Cina, ada dari Arab, ada. Jadi, upacara adatnya berkenaan dengan laut. Masyarakat yang berada di daerah pertanian, padi misalnya, upacara adatnya terkait dengan padi. Masyarakat yang di lingkungan perkebunan tebu, upacara adatnya di tempat-tempat lain. Untuk daerah-daerah tertentu, memang upacara adat itu walaupun lokasinya sama, tapi akan berbeda. Jadi disesuaikan dengan lokasinya, dan masyarakat di lingkungan itu biasanya apa, adatnya apa, menyesuaikan dengan yang umumnya, ya secara umum masyarakat itu ada yang disebut dengan bersih desa. Mengenai ini tuh Pak, mengenai pelaksanaan upacara petik laut. Upacara petik laut. Karena yang namanya petik laut itu berarti namanya sudah petik laut. Laut berarti daerahnya adalah daerah laut pesisir, daerah pantai, daerah laut. Umumnya mata pencaharian mereka masyarakat itu adalah nelayan, mencari ikan. Upacara petik laut ini digelar pada waktu-waktu tertentu. Umumnya dilaksanakan pada bulan Suro. Di daerah Jember ini ada beberapa tempat ini mengadakan kegiatan petik laut oleh masing-masing kelompok masyarakat. Di Payangan, Ambulu itu juga ada satu kelompok melaksanakan upacara petik laut. Kemudian di Watu Ulo juga ada. Kemudian di Bunker juga ada upacara petik laut. Umumnya dilaksanakan bulan Suro, waktunya mungkin tidak bersamaan. Nah, upacara petik laut ini sebenarnya memiliki maksud yang sangat luhur, sangat bagus. Yang pertama adalah sebagai wujud rasa syukur
kepada Allah, kepada Tuhan, karena sudah memberikan berbagai macam pendapatan, berbagai macam rezeki yang berasal dari laut, umumnya berasal dari ikan. Ini sebagai rasa wujud syukur atas rezeki yang mereka terima. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk tolak bala, bersedekah, sebagai untuk menolak bala, sehingga selama melaksanakan pekerjaannya menjadi nelayan, baik yang jadi nelayan ataupun yang di rumah, semuanya selama tidak ada bahaya, tidak ada bencana. Kemudian yang ketiga, ini adalah memiliki harapan. Mudah-mudahan dengan disyukuri itu tadi akan mendapatkan rezeki yang semakin banyak, semakin berlimpah. Jadi maknanya itu. Manfaat Pak, manfaat petik laut. Dan petik laut itu merupakan serangkaian kegiatan yang pada mulanya bentuknya hanya sederhana. Artinya sederhana itu langsung pada inti upacara itu saja. Jadi pada upacara inti itu satu orang atau beberapa orang tokoh masyarakat yang dituakan di situ nanti akan membuat suatu perlengkapan dirangkai, kemudian dikemas, ditata di dalam sebuah kapal kecil yang dihias dengan baik dan indah. Nah, isinya di kapal itu adalah ubi-ubi, berbagai macam perlengkapan. Ini yang tahu persis adalah beliau sebagai pelaku upacara adat. Ini kan maksudnya ada, kenapa harus ada ini ya. Ada yang pakai kepala kerbau, ada yang pakai kepala sapi, ada yang kepala kambing, ada yang ingkung dan sebagainya. Dan ukuran-ukuran lain yang ditaruh di kapal itu. Kemudian kapal itu dilarung atau dibawa ke tengah laut. Setelah itu namanya sudah diserahkan, diikhlaskan sebagai bentuk sedekah, sebagai bentuk wujud syukur, menghilangkan atau memberikan. Kemudian dari upacara yang inti ini sekarang sudah dikemas dengan berbagai rangkaian kegiatan, sehingga dalam upacara petik laut itu kadang tidak hanya satu hari, kadang 2 sampai 3 hari. Karena dalam rangkaian itu banyak sajian-sajian dan macam-macam, tergantung kreativitas masyarakat itu. Ada yang ditambah dengan upacara kesenian tradisional, 1 hari 1 malam biasanya. Ada reog, jaranan, kemudian ada wayang dan sebagainya, dan kesenian lain. Kesenian tradisional. Ada juga ditambah dengan hiburan-hiburan untuk anak-anak muda, hiburan modern, ada band, dangdut, karaoke, dan lain-lain. Jadi kemasan yang seperti ini akan memiliki manfaat, dari yang tradisi betul sampai dengan kemasan yang menjadi 2-3 hari ini bermanfaat banget untuk masyarakat. Yang pertama, manfaatnya adalah pelaku upacara adat sendiri merasa yakin, merasa lega bahwa niatnya untuk melakukan sedekah, untuk memberikan upacara adat itu sudah terlaksana. Jadi sudah plong, lega. Dengan lega itu harapannya ke depannya adalah hasil yang diharapkan itu bagus. Ya, sudah bebas dari beban. Kelas dari bekerja enak, macam-macam ya, semuanya lega. Kemudian manfaat yang kedua ini dari unsur wisata.
kapal yang akan dilarung itu dibuat seindah-indahnya, dihias dengan bagus. Kemudian ada rangkaian kegiatan hiburan bermacam-macam kesenian baik yang tradisional maupun modern. Itu adalah menarik wisata, menarik orang-orang untuk berkunjung ke sana. Imbasnya dari banyaknya orang yang datang ini bermanfaat pada faktor ekonomi. Orang banyak yang datang menyaksikan orang jualan laku, souvenir, baju, kemudian jual ikan bisa dimakan di situ juga laku, dibawa pulang juga laku, mainan anak-anak juga, semuanya memperoleh berkah, semuanya memperoleh imbalan dari masyarakat. Jadi manfaatnya banyak sekali dan itu memang bermanfaat untuk masyarakat. Sudah selesai pertanyaannya Pak, demikian atau masih ada tambahan dari panjenengan? Nah gini, tadi saya sampaikan bahwa upacara adat itu tergantung daerahnya di mana. Tadi yang saya sampaikan upacara petik laut itu ada di wilayah laut ya, walaupun di beberapa tempat itu kemasannya berbeda. Kemudian di Jember ini karena masyarakatnya heterogen macam-macam, terutama yang Jawa, ini ada upacara bersih desa. Bersih desa dilaksanakan juga biasanya di bulan Suro Muharram. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang dengan nyadran itu masih ada. Kemudian ada yang menggunakan agama Islam dengan tata cara agama Islam, berdoa, kirim doa, kemudian khataman Quran dan sebagainya. Yang ada yang menggelar seni tradisional, wayangan semalam suntuk itu ada. Itu bersih desa. Itu bergantung dari masyarakat desa itu sendiri, mungkin kemampuannya dan kreativitasnya. Bersih desa. Jadi yang umumnya itu secara umum itu bersih desa. Kemudian di daerah yang banyak pertanian padi itu ada yang namanya petik pari, petik. Itu upacara adat juga yang dilaksanakan menjelang panen. Kemudian daerah yang sekitar perkebunan tebu di daerah Semboro, di daerah barat, Semboro Barat, itu ada yang namanya manten tebu, upacara adat manten tebu. Ini kalau ingin tahu betul ya ke sana. Apa manten tebu? Tebu kok dijadikan manten? Ingin tahu ke sana. Kemudian ada lagi di daerah Jember Utara, itu semacam bersih desa, namanya Kadisa adalah desa. Sama bersih desa. Sarananya atau seni tradisional yang pasti digelar adalah tak-butaan. Tak-butaan itu bahasa Jawanya buto-butoan. Buto-butoan itu berarti bukan buto temenan, buto tiruan. Memang fisik atau bentuk keseniannya adalah semacam raksasa, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini berkembang di wilayah Madura, di wilayah Arjasa dan sebagainya. Fungsinya ini adalah sebagai tolak bala. Jadi dilengkapi dengan berbagai macam ukur rapi, kemudian didoai oleh para sesepuh desa, tokoh masyarakat, alim ulama, kiai dan sebagainya. Ini yang namanya bisa tak-butaan yang dipakai di daerah Jember Utara. Nah, mungkin yang semacam buto-butoan atau tak-butaan ini di daerah lain mungkin ada yang sama atau mirip. Ini di Bali ada yang namanya ogo-ogo. Di daerah Jawa Barat ada yang namanya ondel-ondel. Nah, kurang lebih fungsinya sama, itu semua jalan tolak bala. Biasanya seni-seni tradisional semacam itu, upacara adat seperti itu dulunya memang ada riwayat, ada cerita
sehingga cerita itu oleh masyarakat itu diyakini, kemudian tetap dilestarikan sampai dengan sekarang. Itu. Jadi kesenian yang ada di Jember atau upacara adat yang ada di Jember kurang lebih itu. Cara melestarikan ini mungkin Pak? Gimana? Cara melestarikan Cara melestarikan atau pesan-pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Oh iya, ini upacara adat kalau dari pengamatan atau pantauan saya mungkin juga merasakan Mbak Salwa, zaman dulu hingga sekarang akan ada perubahan, ya banyak perubahan. Satu contoh upacara medun rumah. Kalau dulu sederhana banget, bayi, ditus dan sebagainya, tapi sekarang dikemas dengan nuansa yang modern. Sama dengan upacara adat yang di tempat lain, itu pun juga mengalami perubahan dari dulu, kemudian seterusnya pasti akan ada perubahan. Nah, perubahan itu kurang lebih disebabkan karena pelaku utama nenek moyang kita yang sangat taat, sangat yakin, sangat rajin melaksanakan upacara adat dengan memahami betul ukuran dan maknanya, beliau sudah tiada. Kemudian dari generasi ke generasi dan seterusnya sampai sekarang, mungkin pemahaman dan pengetahuan tentang upacara adat semakin berkurang, sehingga efeknya adalah upacara adat yang dilaksanakan dulu oleh nenek moyang kita berubah dengan yang sekarang, walaupun esensi niatnya adalah sama, wujudnya kan beda-beda. Jadi ini pesan untuk generasi muda, yang untuk penerus nenek moyang kita. Kalau kita memahami bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh nenek moyang kita ini pasti memiliki makna, memiliki tujuan. Hanya biasanya nenek moyang kita itu tidak akan menyampaikan tujuan itu secara terus terang, tapi dengan menggunakan isyarat, menggunakan tanda, menggunakan simbol. Kenapa manten itu pakai kembar mayang kok pakai ada daun pisang muda, kemudian ada kembang jambe dan macam-macam, ada 5 warna ringin. Itu sekilas kalau kita hanya melihat kembar mayangnya atau kembang mayangnya apik. Nah, kita hanya sebatas itu, tapi apa di balik itu? Itu yang harus kita cari. Itu termasuk peninggalan nenek moyang kita upacara. Satu contoh, satu pisang. Kenapa dilambangkan dengan pisang? Pohon pisang ya, masih kecil ya, pohon pisang ya, mesti ada. Kembar mayang dasarnya adalah pohon pisang. Pohon pisang ini memiliki sifat, dia tidak akan pernah mati walaupun sehari dipotong 7 kali tel, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Selalu tumbuh. Kalau pohon pisang itu belum membuahkan buah pisang, pohon pisang tidak akan mati walaupun kok potong bolak-balik. Kalau dia belum menghasilkan pisang, tidak akan mati. Itu maknanya kita garis itu. Jangan menyerah sebelum sederhana, tapi wujudnya adalah sebagai tanda simbol. Makanya banyak sekali peninggalan nenek moyang kita dalam bentuk simbol, tanda, benda-benda banyak. Itu maknanya harus kita cari. Nah, ini tugas generasi muda. Ayo dicari dan yakin bahwa yang ditinggalkan nenek moyang itu bermanfaat. Ada manfaatnya untuk kebaikan.
Oke.